Halo teman-teman, hari ini gue akan bahas kenapa sih kita harus menonton anime? Selamat datang di channel Belajar Tiap Hari. Di channel ini, gue akan bahas segala hal yang gue rasa bisa membangun hidup kita bersama. Dan gue harap video kali ini pun dapat berguna bagi hidup kita semua. Nah, kenapa sih kita harus nonton anime? Sebelum menjawab pertanyaan itu, gue mau jelasin dulu kalau gue adalah seseorang yang hidup di masa transisi. Dulu, film kartun hanya dianggap sebagai acara anak-anak. Semua konten film kartun pada tahun 90-an rata-rata film anak-anak yang ceritanya ringan dan tidak luas. Tapi di tahun 2021 ini, film kartun terutama anime sudah berkembang begitu pesat. Kita nggak bisa lagi mengkategorikan anime sebagai hanya film anak-anak, karena ada begitu banyak genre dan jenis cerita yang ditawarkan. Ya, memang masih ada banyak anime yang ditunjukkan untuk anak-anak. Tapi walaupun begitu, cerita yang diberikan oleh Jepang sebagai pembuat anime itu biasanya cukup berat dan dalam. Sebagai contoh nih, kita ambil cerita dari Naruto. Bagi orang yang gak pernah nonton Naruto, pasti film ini terlihat kekanak-kanakan dan konyol. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Naruto ini walaupun banyak adegan lucu dan aneh, cerita para karakternya itu begitu dalam, terkadang malah sadis, dan terkadang ada yang gelap banget. Kisah masa lalu Naruto sendiri itu begitu menyedihkan. Dia lahir dengan keadaan orang tuanya sudah meninggal karena desanya diserang. Lalu Naruto hidup dikucilkan dan dihina oleh banyak orang. Setiap ada anak yang ingin main dengan Naruto, langsung dilarang dan ditarik paksa oleh orang tuanya. Naruto ini hidup sebatang kara tanpa ada teman dan orang tua. Bayangkan, backstory seorang peran utama itu sedih banget kayak gini. Selain Naruto, ada tokoh lain yang kisahnya lebih parah. Sasuke nih, sebagai peran utama kedua di film ini. Itu ceritanya sadis banget. Suatu hari, dia sedang pulang dari sekolah nih. Terus dia bingung, karena gak ada orang sama sekali di desanya. Nah, pas dia tiba di rumah, dia melihat kedua orang tuanya sedang dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ternyata Itachi, kakaknya Sasuke, itu gak hanya membunuh kedua orang tua, tapi juga membunuh semua orang yang ada di desa Uchiha. Dan sejak hari itu, Sasuke hidup dengan kebencian. Dia punya satu tujuan doang dalam hidup dia, yaitu membunuh kakaknya yang sudah membunuh semua orang di desa Uchiha, termasuk kedua orang tuanya. Nah, kisahnya sadis banget kan? Ini film kartun loh, ini anime. Dan kita belum bahas kisah karakter lain. Kita belum bahas Gaara, Rock Lee, Madara, dan masih banyak lagi. Kisah mereka juga gak kalah parah. Nah, masih kekeh mau bilang kalau anime itu film anak-anak. Setelah tahu kalau anime itu banyak genrenya dan terkadang sadis, sekarang baru gue mau bahas nih, kenapa sih kita harus nonton anime? 1. Belajar bahasa Jepang. Banyak teman-teman gue yang suka banget sama anime, dan akhirnya mereka jadi jago bahasa Jepang. Mungkin karena mereka juga dapat dukungan ya dari orang-orang di sekitarnya untuk meneruskan kesukaan mereka terhadap Jepang. Mereka menjadi semakin pandai dalam hal menulis dan berbicara bahasa Jepang. Gue sebel nih, di luar sana tuh ada orang-orang yang menghina ketika dengar bahasa Jepang. Ah, wibu lu, otaku lu. Tapi paling tidak orang-orang yang suka anime ini yaitu belajar sesuatu dari orang yang mereka suka. Mereka mendapatkan skill loh bahasa Jepang dari film yang mereka tonton. 2. Jago menggambar. Oke, ini sih gak semua orang ya, tapi banyak teman-teman gua, bahkan ponakan gua yang suka nonton anime, lama-lama terpengaruh untuk bisa menggambar tokoh favorit mereka. Dulu ketika gue kuliah di kafe, itu banyak teman-teman gue yang masuk di kafe ya karena mereka suka banget nonton anime. Bahkan teman-teman gue yang suka nonton anime ini sampai ikut cosplay, sampai bikin komik sendiri.
Dan skill mereka ini dipakai loh sampai hari ini untuk cari kerja. Banyak teman-teman gue juga yang kerja di tempat bikin komik atau ilustrator. 3. Mengajarkan setia kawan. Nah, satu hal nih yang gue kagum dari anime karya Jepang ini. Rata-rata dan hampir semua anime itu mengajarkan untuk setia kawan. Misalnya di Naruto, mereka diajarkan untuk punya kerjasama yang baik di dalam tim Seven antara Naruto, Sasuke, dan Sakura. Dan di One Piece, seluruh tim Mugiwara itu belajar untuk saling percaya dan mendukung satu sama lain. Nah, di Boku no Hero juga nih, si Deku yang tadinya patah semangat, dia bisa kembali punya kepercayaan diri hanya karena satu kata dari All Might, tokoh idolanya itu. Dan masih banyak lagi. 4. Banyak ilmu atau skill yang bisa dipelajari. Sekali lagi, anime ini punya genre yang sangat luas. Jangan anggap remeh film kartun atau animasi, apalagi anime. Nah, anime ini banyak sekali genrenya. Ada yang tentang kedokteran, tentang kesehatan, tentang cara bertahan hidup, tentang militer, tentang membuat komik, ada yang politik, ada yang kepolisian, dan masih banyak lagi. Setiap genre ini benar-benar membahas kontennya secara mendalam. Misalnya di Dr. Stone, kita bisa belajar banyak hal loh. Mulai dari bikin ramen, sampai bikin mobil, dan juga bikin telepon. Lewat video ini, gue mau ajak teman-teman semua untuk buka mata. Jangan takut untuk nonton anime. Cobalah buka sedikit mata kalian lebih lebar untuk menonton anime. Kasih kesempatan deh nonton anime. Karena apa yang digambar bisa jadi lebih bagus daripada film orang. Bagi orang tua yang tahu anaknya nonton anime, tolong jangan dilepas begitu aja. Karena selain anime yang bertema setia kawan, ada juga anime yang vulgar. Bahkan ada juga yang menampilkan adegan telanjang, atau mungkin adegan yang sadis berdarah-darah gitu ya. Jadi untuk film anime, orang tua harus selalu waspada dengan apa yang ditonton oleh anaknya. Akhir kata, gue mau kasih tahu kalau selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap hari, termasuk dari nonton film anime. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.